Pernah nggak kepikir bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar buat kehidupan kamu ataupun karir yang sedang kamu jalani di tempat kerja saat ini? Assalamualaikum, bareng Hendriansah di sini yang bakal buat hari kamu menyala terus. Halo pejuang kantoran. Perubahan adalah satu-satunya yang pasti di dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah kamu tipe orang yang seperti apa ketika perubahan itu datang? Di video ini kita akan bahas 3 tipe manusia dalam merespon perubahan yang terjadi, terutama di lingkungan kerja kita sehari-hari. Apakah kamu hanya sebagai penonton, pelaku pasif, atau pejuang perubahan? Tipe yang pertama disebut dengan autopilot. Pernah lihat rekan kerja yang tampaknya nggak sadar sama apa yang terjadi di sekitarnya. Dia datang, duduk, kerja, pulang, dan begitu terus-menerus setiap harinya. Mereka ini adalah tipe pertama. Orang yang bahkan nggak tahu bahwa ada perubahan yang terjadi. Mereka menjalani hidupnya dengan mode autopilot, ngikut aja sama alur, tapi nggak punya arah yang jelas. Tipe ini juga disebut si kodok dalam tempurung. Pernah dengar pepatah dan istilah ini kan? Ya, ini yang suka nyalahin keadaan. Nggak mau keluar dari zona nyaman mereka. Dan selalu bilang, ya sudahlah biarin aja. Misalnya bos bilang, mulai minggu depan kita pakai sistem yang baru ya. Dia mungkin mikir, sistem baru. Sistem baru? Yang bener aja, sistem lama aja gue nggak ngerti, apalagi yang baru. Atau mereka suka bilang, kok gaji gue kecil banget ya? Kok kerjaan gue banyak banget? Kok bos gue ngeselin banget ya? Tapi mereka minim kontribusi gitu. Bisanya cuma ngeluh aja. Orang tipe ini sering banget terjebak di dalam sebuah rutinitas kerja tanpa sadar ada perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Sering kebingungan, nggak fokus, dan gampang terbawa oleh arus yang ada. Mereka gampang menyerah, nggak mau belajar dari kesalahan, dan pada akhirnya terjebak ke dalam siklus yang sama. Bahayanya saat mereka sadar, mereka udah ada di ujung jurang, alias air terjun deras. Mereka baru kaget setelah tahu segalanya sudah terlambat. Kalau kamu mulai merasa berada di tipe dan masuk di tipe ini, ingat ya, moto mereka itu adalah just let it flow, kayak air yang mengalir. Dia ikut arus tanpa arah. Itu bagus buat sungai. Terus gimana kalau buat hidup lo? Buat kerjaan lo? Selamat berefleksi ya. Bagian kedua. Tipe kedua ini disebut si pengamat. Tipe kedua ini juga sering dinamakan si pengagum rahasia. Mereka ini sukanya ngelihat orang lain sukses, tapi pas disuruh, didorong, nyoba, dirinya sendiri malah mundur. Kenapa ya? Mungkin karena mereka takut gagal. Atau mereka seringkali nggak punya kepercayaan diri. Tipe kedua ini lebih menarik. Mereka yang cuma bisa menonton. Orang tipe ini sebenarnya mulai sadar ada perubahan yang terjadi. Bahkan kagum melihat orang lain berubah. Orang lain yang sukses untuk beradaptasi. Tapi sayangnya mereka cuma mau jadi penonton. Kalimat favorit mereka nih, seandainya saya bisa kayak si Andi naik jabatan terus, seandainya saya punya waktu buat belajar skill dan keterampilan baru, seandainya uang gue punya banyak, gue pasti bisa. Mereka kayak orang yang duduk di tribun sepak bola hanya sebagai penonton. Terkadang mereka paham strategi, mereka lihat permainan, tapi mereka nggak pernah mau turun ke lapangan. Ya, gimana mau menang ya? Tipe ini suka ngarep dan nggak pernah mau ngelakuin perubahan nyata. Dia cuma seneng, happy ngelihat orang lain sukses, perusahaannya berubah tanpa mau ada usaha. Lah, gimana ini? Tipe ini seringkali terjebak di zona nyaman mereka. Sebenarnya mereka ingin berubah. Ada keinginan untuk berubah. Tapi sekali lagi mereka merasa nggak punya kemampuan, nggak punya waktu atau kesempatan. Mimpi tanpa aksi sama dengan angan-angan. Jadi kalau kamu merasa masuk ke dalam tipe yang kedua ini,
Coba tanyakan kepada diri kamu sendiri, apakah selama ini kamu cuma nonton atau mau mulai main mulai saat ini? Yang ketiga, tipe ketiga ini disebut si pejuang perubahan atau dikenal juga sebagai si agen perubahan. Nah, ini dia tipe yang kita idam-idamkan. Orang-orang yang berani untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka punya inisiatif dan selalu cari cara yang berbeda untuk bikin perubahan positif di lingkungan kerja mereka. Mereka berani mengambil tindakan dan langkah-langkah nyata buat ngerubah hidupnya. Nah, tipe ketiga ini adalah pemenang kehidupan, sob. Mereka sadar perubahan itu terjadi, perubahan itu penting, dan mereka nggak mau nunggu perubahan itu datang sendiri. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga yang dimiliki untuk beradaptasi, berubah, baik buat dirinya sendiri, keluarga, ataupun lingkungan tempat mereka berada. Mereka ini kayak pahlawan tanpa tanda jasa yang nggak butuh tepuk tangan. Yang penting mereka menjadi bagian dalam perubahan tersebut. Mereka mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang bisa mereka lakukan, yang berada di dalam kendalinya. Misalnya, alih-alih mengeluh soal sistem kerja baru, mereka belajar sistem itu dengan tekun. Fokus pada apa yang bisa mereka kontrol. Ini adalah kunci suksesnya. Dan ini menarik. Ketika mereka berubah, lingkungan kerja mereka berubah, dan sekitarnya pun ikut berubah. Karena perubahan diri kita itu inspiratif. Bahkan tanpa kita sadari, orang lain di sekitar kita termotivasi untuk mengikuti perubahan itu. Nah, Bara Hendriansyah akan kasih tips dan trik yang bisa kamu terapkan untuk menghadapi perubahan. Yang pertama, mulai dari diri sendiri sebelum berharap lingkungan kantor atau sistem berubah. Tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang bisa saya ubah mulai hari ini? Mulai dari contohnya dari disiplin waktu, belajar skill baru, atau bahkan berani menyuarakan ide dalam meeting di kantor. Yang kedua, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Jadi nggak usah buang-buang waktu mikirin hal-hal yang berada di luar kendali kita, sob. Seperti kebijakan kantor yang nggak bisa kamu ubah. Jadi sekali lagi fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Contohnya, bagaimana cara kamu merespon situasi dan peristiwa yang terjadi di tempat kerja dan tantangan yang terjadi. Yang ketiga, jangan tunda perubahan. Kalau nggak sekarang, pertanyaannya, terus kapan lagi? Jangan menunggu momen yang sempurna baru berubah. Karena kalau momen itu nggak datang atau nggak pernah datang, kapan kita mau berubahnya? Mulailah dari langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini dan sekarang juga. Yang keempat, temukan dan bangun support system di kantor. Kamu mulai temukan siapa teman-teman yang bisa membantu kamu agar semangat perubahan dalam diri kamu nggak mudah memudar. Kemudian komunikasikan dengan perusahaan, dengan kantor, minta dukungan apa yang bisa diberikan berupa sarana-sarana yang membuat perubahan positif itu berjalan di tempat kerja kita. Karena satu-satunya cara untuk memahami perubahan adalah dengan terjun ke dalamnya, bergerak bersama dengannya, dan ikut menari dengannya. Itu kata Alan Watts. Jadi, sekarang setelah kita bahas 3 tipe manusia dalam merespon menghadapi perubahan yang terjadi termasuk di tempat kerja kita, pertanyaannya adalah, kamu ada di tipe yang mana, sob? Apakah kamu mau terus-terusan jadi penonton? Atau saat ini kamu mulai siap untuk jadi pejuang perubahan? Kalau kamu siap berubah, ayo kita mulai hari ini juga. Tulis di kolom komentar apa perubahan kecil yang bakal kamu lakukan mulai saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Share kepada teman-teman kamu yang lain. Bareng Hendriansyah, kita mau, kita mampu, kita bisa. Wassalamualaikum.